Sudah hampir 5 bulan pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan mempengaruhi berbagai macam aktivitas di negara kita. Pandemi ini telah memberikan banyak sekali dampak negatif di berbagai aspek. Yang paling bisa kita lihat adalah dari bidang kesehatan, yaitu jumlah masyarakat yang sudah terkena virus corona. Sampai saat ini, di Indonesia sudah tercatat lebih dari 70.000 orang yang positif virus corona dan juga lebih dari 3.400 orang yang sudah menjadi korban jiwa. Pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama karena diberlakukannya PSBB beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 mengalami negatif 3,1%. Mengingat juga angka karyawan yang terkena PHK telah mencapai lebih dari 3 juta orang. Dari bidang pariwisata sendiri, Indonesia juga mengalami penurunan 34,9% dari tahun lalu dalam jumlah pengunjung mancanegara. Saat ini Indonesia sudah masuk fase new normal, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 sampai vaksin yang efektif bisa ditemukan. Yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda adalah setidaknya mematuhi peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah demi keselamatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Selain itu, kita juga bisa memberikan contoh dan pengaruh yang baik kepada teman-teman di sekitar kita agar juga bisa mematuhi peraturan pemerintah. Pada masa pandemi global seperti sekarang ini, masyarakat, terutama generasi muda, mempunyai peranan yang sangat penting sekali. Bahkan bisa dibilang sebagai kunci atau sebagai agent of change, agar masyarakat dan negara kita ini tidak sampai terpuruk pada masa sulit seperti sekarang ini. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, apa sih pentingnya peranan generasi muda? Generasi muda itu kan kebanyakan masih remaja. Apakah ada hal besar yang signifikan, yang punya dampak besar yang dapat dilakukan oleh seorang yang masih remaja di tengah-tengah masa pandemi seperti ini? Nah, sebenarnya banyak sekali kontribusi yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda di masa seperti ini. Yang paling pertama dan mungkin yang paling penting yaitu tentunya kita harus melek informasi. Sebagai generasi muda, kita tentunya lebih familiar dengan teknologi dan punya lebih banyak akses terhadap informasi-informasi berguna yang dapat kita gunakan pada saat pandemi seperti sekarang ini. Misalnya prosedur-prosedur kesehatan atau bagaimana cara mencegah COVID-19, bagaimana agar kita terhindar dan segala macamnya. Nah, tapi selain melek info, penting juga diingat bahwa info yang kita terima itu harus akurat. Ini membawa kita kepada poin kedua. Selama masa pandemi ini, kalian pasti pernah kan membaca berita atau broadcast mengenai COVID-19 yang disebarluaskan melalui platform WhatsApp atau Facebook atau lainnya. Nah, tetapi seringkali artikel ini berisi hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Berita-berita hoax ini seringkali beredar di kalangan orang tua yang mungkin masih kurang melek informasi dan masih kurang kritis, sehingga mereka menerima apa saja yang mereka baca sebagai sesuatu hal yang benar padahal belum tentu benar. Nah, ini bisa menyebabkan kesimpangsiuran berita yang akhirnya menyebabkan masyarakat itu semakin bingung, dan kebingungan ini bisa menyebabkan kepanikan yang akhirnya akan menyebabkan chaos. Nah, kita sebagai generasi muda yang sudah lebih melek informasi dan lebih kritis harusnya dapat membantu untuk mengedukasi orang-orang yang orang tua atau saudara atau siapapun itu yang masih kurang pengetahuan, sehingga tidak terjadi misinformasi. Yang ketiga itu berhubungan dengan sosial media. Generasi muda tentunya sangat familiar dengan penggunaan sosial media. Dengan sosial media ini kita dapat berkontribusi positif, misalnya dengan membuat gerakan solidaritas seperti misalnya hashtag stay at home untuk mengadvokasi masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, untuk meminimalisir tingkat paparan COVID-19, atau kita juga bisa menggunakan media sosial ini secara positif dengan misalnya membuat postingan-postingan positif, quotes positif, atau yang menyemangati orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, atau membuat podcast channel untuk membantu orang yang sedang struggling dengan mental health mereka di masa pandemi ini. Dengan sosial media kita juga bisa membantu menyebarluaskan dan mengkampanyekan protokol-protokol kesehatan dan prosedur kesehatan untuk mencegah COVID-19, dan juga kita dapat menyebarluaskan informasi yang terkini dan juga akurat mengenai COVID-19, sehingga masyarakat itu lebih aware, dan dengan masyarakat yang well informed maka akan mengurangi kepanikan di masyarakat. Nah, selain itu
kita juga bisa menggunakan sosial media untuk bersama-sama menggalang dana atau melakukan fundraising untuk tujuan-tujuan seperti membantu suplai alat atau masker bagi pekerja medis, atau untuk orang-orang yang kurang mampu membeli masker, atau mungkin bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya di kala pandemi. Sebagai generasi muda, saya sadar bahwa saya tidak boleh tinggal diam di masa seperti ini. Dengan adanya video ini, saya berharap bahwa semakin banyak generasi muda yang akan sadar akan tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Kalau memang kita belum bisa melakukan kontribusi besar, setidaknya kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti tetap tinggal di rumah dan juga mematuhi aturan PSBB. Walaupun pemerintah sudah mendorong wacana new normal, tapi bukan berarti COVID-19 itu telah berakhir. Kita sebagai generasi muda tetap harus kritis dan juga bertanggung jawab dalam berperilaku dan juga mematuhi segala aturan pemerintah. Selama pandemik ini tentu saya belajar banyak hal. Yang pertama, kita nggak boleh meremehkan segala sesuatu, baik itu hal kecil maupun yang besar. Seperti yang kita ketahui, virus corona itu sangat kecil, tapi kita bisa lihat dia memiliki dampak yang sangat besar untuk dunia ini maupun orang-orang. Yang pertama, kita bisa lihat banyak toko-toko, outlet yang tutup karena mereka bangkrut, dan yang kedua banyak juga karyawan-karyawan yang di PHK karena yang seperti kita ketahui semua itu berjalan dengan online. Terus juga kita juga harus bersyukur dengan kesehatan yang kita miliki dan jangan coba-coba keluar gitu, karena kita nggak tahu virus bisa datang dari mana aja yang bisa membahayakan buat orang-orang di rumah kita, buat orang tua kita dan banyak orang. Terus kontribusi yang udah saya lakukan, yang pertama itu saya selalu pakai masker kemanapun saya pergi, dan yang kedua selalu bawa hand sanitizer di tas. Kalau misalnya habis pegang barang selalu pakai. Terus yang ketiga, tetap jaga. Saya juga melakukan social distancing. Jangan dulu bersentuhan, bersalaman ataupun cipika-cipiki dengan orang-orang yang gak satu rumah sama kita, even itu keluarga kita. Peran yang telah dilakukan oleh masyarakat umum salah satunya adalah pihak swasta yang memberikan sumbangan. Sumbangan ini berbentuk dana yang kemudian akan disalurkan bagi pihak yang sangat membutuhkan. Saluran dana ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu perusahaan yang mendonasikan dananya adalah perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek menyerahkan 25% dari hasil gaji karyawannya yang berposisi mulai dari co-CEO sampai dengan karyawan biasa selama 12 bulan ke sebuah yayasan yang juga mereka bangun sendiri bernama Yayasan Anak Bangsa Bisa. Selain perusahaan Gojek, banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang memberikan sumbangan mereka dalam bentuk dana, seperti perusahaan Apple, TikTok, dan juga Tokopedia. Sebagai generasi muda, saya telah melakukan kontribusi saya yang disarankan oleh pemerintah, seperti melakukan physical distancing dan menggunakan masker serta hand sanitizer di saat saya harus beraktivitas di luar rumah. Saya juga mencuci tangan sesuai dengan saran oleh WHO setelah memegang barang di tempat umum. Harapan saya bagi kondisi pandemi sekarang adalah agar masyarakat dapat menjadi lebih solid dalam menjaga kesehatan mereka sendiri dan juga kebersihan lingkungan sekitar, dan semoga dengan adanya bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, kondisi ini dapat segera diatasi dan ditangani dengan baik, serta aspek-aspek lainnya yang terpengaruh dapat segera pulih, termasuk aspek kesehatan. Iya, kita lagi mengalami kesulitan dalam pandemi ini karena virus corona yang baru dimuncul. Pasien dan korbannya terjadi di dunia manapun setiap hari-hari. Karena pandemiknya, kita tidak bisa belajar di kampus, tidak bisa bekerja di tempat kerja, dan tidak bisa bertemu teman-teman, hanya bisa bertemu teman-temannya di online doang. Kita tidak bisa menyelesaikan virus corona ini, tapi ada beberapa tindakan yang dapat mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama adalah memakai topeng saat keluar dari rumah. Yang kedua adalah menggunakan pembersihan tangan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membersihkan tubuh dan mengonsumsi vitamin. Saya berharap virus corona ini cepat selesai dan mau bertemu teman-teman di kampus secepat lagi. Jadilah menjaga sehat saja sampai pandemi ini selesai. Terima kasih.
Dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang sekarang sedang mewabah, pemerintah Indonesia di bidang ekonomi merombak rancangan APBN tahun 2020 dengan merenggangkan defisit hingga 3%. Selain itu, pemerintah juga memberikan health alert card dan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah juga menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan ya dalam bidang kesehatan dan menerapkan kebijakan-kebijakan seperti social distancing, di mana masyarakat nggak boleh berdekatan satu sama lain, harus ada jarak sekitar 1 meter, terus menghindari keramaian ya, jangan malah cari-cari tempat keramaian. Terus dia juga ada kebijakan PSBB, kalau misalnya mau pulang kampung atau mau pergi ke kota-kota lain sebaiknya sekarang ditahan dulu, harus tinggal dulu sebaiknya di kota masing-masing. Dan begitu juga ada kebijakan stay at home yang seperti kita ketahui kayak mahasiswa dan murid kalau misalnya bisa mengerjakan pekerjaannya di rumah, sekarang ini sebaiknya dilakukan di rumah saja dulu, seperti ada bisa dilakukan dengan online learning dan sebagainya gitu. Itu semua kita lakuin untuk mencegah penularan COVID-19 semakin meluas. Jadi sebaiknya diharapkan kerjasama juga dari masyarakat dan juga pemerintah. Sebagai generasi milenial, tentunya kita harus ikut serta dalam membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Seperti contohnya melakukan stay at home dan social distancing. Kayak seperti saat ini sebaiknya kayak nongkrong-nongkrong sama teman, main-main keluar sebaiknya sekarang ini dihindari dulu. Kenapa? Karena menurut saya dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini diperlukan kesatuan hati antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda agar masalah ini bisa cepat selesai. Hand sanitizer check. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. 20 to hit a party. 10 in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then till I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Pick up yourself cause you know they don't. I choo cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. So you've been the before, I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press.